ulama. Oke. Baik Bapak dan Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore ya Bapak dan Ibu, jadi semangatnya kayaknya kendor nih ya. Insya Allah. Gimana kabarnya Bu Lian? Tetap semangat ya. Alhamdulillah, baik Ibu, Dan semangat. Bu Kris sama Bu Riam, kayaknya bapak-bapaknya nggak muncul belum muncul ya. Oke. Iya, Baiklah, ibu-ibu semua ya berarti ya, ibu-ibu semua. Uh, untuk sesi kali ini, sesi topik kita dengan asesmen formatif dan summatif ya. Sebelum kita memulai sesi ini, alangkah baiknya mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa ilmu yang kita peroleh kali ini mendapatkan keberkahan. Mungkin bisa dipimpin doanya dengan Ibu Lian. Mangga Bu Lian, silakan. oke baik, terima kasih Ibu, Bapak, Ibu-ibu semuanya untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Lian. Sama-sama Baiklah, Bu. Ibu-ibu, untuk agar terarahnya IHT sesi kita hari ini, saya mengulang saja kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di awal IHT ini. Yang pertama adalah tepat waktu ya. Tepat waktu dalam sinkronus, alhamdulillah tepat waktu semua ya ibu-ibu sekalian. Kemudian tepat waktu pada sinkron pengerjaan di LMS. Kemudian Bapak dan Ibu menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang ketiga, wajib mute saat fasilitator menyampaikan materi atau saat teman menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang keempat, jika bertanya, lakukan hand up terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapatnya atau bertanya. Kemudian yang kelima, saat peserta lain berbicara, peserta lainnya mendengarkan. Kemudian yang terakhir, wajib menghidupkan video saat pembelajaran berlangsung. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai materi pada topik hari ini, biar semangat nih dari pagi ya kita pelatihannya, mungkin kita bisa ice break dulu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu-ibu sekalian, saya akan share Jamboard pada bentar ya Bapak Ibu. Oke, Jamboardnya saya share ke kolom chat. Kolom, waduh. Oh, astagfirullah. Oke, sudah saya kirim. Silakan Bapak, Ibu-ibu sekalian mengisi pertanyaan pada Jamboard yang sudah saya kirim. Pertanyaannya di situ, jika Bapak atau Ibu diminta untuk membuat asesmen yang menuntut peserta didik berpikir tingkat tinggi, maka apa yang akan Bapak atau Ibu usulkan bentuk asesmen formatifnya? Enggak. Jangan lupa Ibu,
Ibu maaf. Ya? Ini Ya? statusnya view only, Bu. Oh, view Yang only. buatnya. Baik-baik. View copy change. Oke. Baik, ibu-ibu dicoba. Apakah masih sama? Belum bisa. Bentar, Bu. Masih muter. Masih sama, Bu, view only. Iya. View only. Baik. Oke, yang ketiga. Oke, iya, sudah. Sudah, ya, alhamdulillah. Silakan ibu-ibu buat jawaban menurut ibu-ibu masing-masing. Jangan lupa dibuat nama ibu-ibu di jawabannya. Belum ada. Ya, ini dari Bu Kris membuat soal esai dan uraian bebas. Ini menurut Bu Kris. Berpikir kritis ya. Menurut Bu Kris dengan soal esai dan uraian mungkin bisa menuntut agar peserta didik bisa berpikir tingkat tinggi atau bisa dikatakan soal yang hot ya. Oke. Kita tunggu nih dua lagi ibu-ibu, Ibu Ria sama Bu Lian, bagaimana pendapat ibu-ibu? Ya, silakan Bu Lian. Bu Ria. Bentar, Bu. Baik. Kayaknya udah lelah ya, Bu ya, udah sore. Semangat, semangat, semangat. Iya. Udah, Bu. Ini biru ya, Bu. Ria. Lupa tadi kasih nama. Bu Ria ya, membuat soal yang memberikan berbagai stimulus seperti gambar, tabel, dan lain-lain yang mengintegrasikan semua pengetahuan. Oke, dari Bu Ria. Bu Lian membuat soal PG disertai dengan gambar. Ya, jadi ada persamaan untuk Bu Ria dan Bu Lian. Cuma Bu Lian di sini ditentukan soalnya di sini PG. Cuma ada stimulus dalam bentuk gambar. Kalau Bu Ria kayaknya universal soalnya, cuman penekanannya di sini ada stimulus yang diberikan dalam bentuk tabel, gambar. Kemudian Bu Kris mungkin ke bentuk soalnya langsung ke soal uraian atau bebas. Ya. Ini pendapat dari ibu-ibu sekalian terkait the assessment untuk formatif dan sumatif. Bagaimana bentuk-bentuknya? Ini yang akan kita bahas pada sesi ini. Baik, kita lanjut. Oke, ya.
Kemudian tujuan dari sesi ini adalah yang pertama diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat mengeksplorasi secara mandiri dengan menelaah paradigma baru mengenai dalam kurikulum sebagai sekolah penggerak. Kemudian diharapkan Bapak dan Ibu sebagai komite pembelajaran sekolah penggerak dapat memahami jenis-jenis asesmen. Kemudian yang ketiga diharapkan Bapak dan Ibu dapat memahami konsep bagaimana asesmen formatif dan sumatif itu. Kemudian kemudian diharapkan peserta dapat merancang bagaimana bentuk dari asesmen formatif dan sumatif tersebut. Kemudian terakhir diharapkan dapat merancang umpan balik dari berbagai bentuk asesmen formatif dan sumatif. Oke. Nah, baiklah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kita untuk materi ini kita bentuk dalam bentuk diskusi kelompok yang mana di LMS-nya sudah kita bagi per bornya. Jadi ada bor 1, bor 2, dan bor 3. Bapak dan Ibu bisa berdiskusi kelompok yang mana diskusi mengenai apa perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan dan persamaan dari asesmen formatif dan sumatif, ya, biar seragam boleh dibuat bentuk tabel, peta konsep boleh, silahkan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apa persamaan asesmen formatif dan sumatif? Oke. Ya. Mungkin itu bisa diskusikan di kelompoknya pada bor yang sudah ditentukan, ya. Mungkin saya beri waktu lebih kurang 10 menit untuk berdiskusi pada bornya. Silakan dimulai ya diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik Ibu. Bu Ria, kita diskusi tentang perbedaan persamaan atau perbedaan persamaan ya dulu ya? Iya. Perbedaan persamaan dulu ya. Perbedaannya apa, Bu? Kalau perbedaannya ini mungkin kalau misalkan formatif itu lebih ke ulangan ya, atau mungkin kita sebutnya sebagai evaluasi, ulangan harian gitu ya, Bu ya? Ulangan harian. Kemudian sementara kalau sumatif itu lebih ke ulangan akhir gitu ya, misalkan per semesternya PAS dan PAT ya, kalau nggak salah itu mungkin ya. Itu perbedaannya. Terus apa lagi Bu Ria? Untuk di modul atau gimana ya? Kalau mungkin untuk di modul, sumatifnya mungkin di akhir konten ya? Di akhir konten ya? Ya. Ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya, Ibu-ibu. Silakan nanti bergabung ke Persamaannya apa, Bu? Persamaannya besar ya. Sama tes. Kayaknya kita tadi diminta hanya perbedaannya aja deh. Oh, perbedaan aja. Oh, ya udah. Perbedaan. Itu ada tulisan bersama. Oh, jangan nambah-nambahin perbedaannya aja. Ya, kita perbedaannya. Oke. Nah, yang pertama nanti tadi yang presentasi ya. Boleh lah, saya membacakan ya. Ingatkan ya Ibu-ibu 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Ya, sebentar Bu. Ya, Bu. Kemudian nanti yang ngetik ya, saya bacain. Oke. Yang kedua, kalau misalkan formatif untuk memantau ya. Oke memantau ya. pembelajaran. Silakan gabung ke grup besar ya. Kita akan diskusi menyamakan persepsi. Dia udah beres ya. Ntar aku tinggal. Oke, siap-siap. Oke. Ya. Oke. Kembali ya ke room utama. Baik Ibu-ibu sekalian, sudah gabung ya semuanya di grup utama. Bu Ria udah masuk, Bu Kris juga sudah, Bu Lian juga sudah. Kayaknya Pak Faisal sama Pak Felix masih ini ya, belum bisa gabung. Baik, kita lanjut saja ya. Kita menyamakan persepsi dari hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok mana ini yang mau presentasi? Apa perbedaan dan persamaan dari asesmen formatif dan sumatif?
Silakan, dipersilakan kepada Ibu siapa nih yang mau? Oh, Ya. kayaknya yang menunjuk tangan ini Ibu Kris ya, mangga. Iya Bu, ya. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ini hasil diskusi kami membahas tentang asesmen formatif ataupun sumatif. Kita mencoba untuk membedakan antara asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, kalau asesmen formatif itu lebih pada metode untuk evaluasi setiap konten mungkin ya. Misalkan kita lebih mengenalnya dengan ulangan atau PH formatifnya dari setiap proses pembelajaran. Kemudian kalau sumatifnya ini mungkin lebih pada evaluasi akhir di satu fase PAT Sebentar Bu, misalkan. mungkin bisa ditampilkan slide-nya, boleh? Iya sebentar Bu, sebentar. Oke. Baik. Oke. Ya, sebentar. Oke. Sebentar, LK. Oke. Sudah terlihat Ibu Bapak? Oh ya, OTW Bu. Oke. Iya, sudah. Oke, silakan mungkin terlihat. Oke, iya. ya. Saya ulangi kembali Ibu, mohon maaf saya mengulang kembali hasil diskusi kami dari perbedaan antara sumatif antara asesmen formatif dan sumatif. Kami menyimpulkan bahwa yang pertama untuk asesmen formatif itu merupakan sebuah metode untuk evaluasi di dalam proses pembelajaran, mungkin lebih pada konten pembelajarannya. Sementara kalau asesmen sumatif itu di akhir fase, kita mungkin sering menyebutnya sebagai evaluasi akhir pembelajaran PAT misalkan akhir tahun dari fase tersebut. Kemudian yang kedua, formatif itu lebih memantau pada pembelajaran yang memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Sementara kalau sumatif ini berpengaruh terhadap nilai akhir peserta didik. Nah, di sini berpengaruh pada kenaikan semesternya nantinya. Kemudian yang ketiga, dapat membantu peserta didik dalam mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Ini dilihat dari perkontennya. Sementara kalau sumatif ini mengukur perkembangan peserta didik untuk memandu guru dan merancang aktivitas berikutnya dalam bentuk proyek berikutnya. Kemudian yang keempat adalah kalau yang formatif ini diberikan oleh guru, teman, ataupun diri sendiri. Sementara kalau yang sumatif ini lebih diberikan oleh guru mata pelajarannya. Mungkin kami membahas tentang perbedaan dari asesmen sumatif dan formatifnya dulu, Ibu. Terima kasih. Mungkin kelompok lain ingin menyampaikan. Iya. Oke, dari kelompok 1 ya, Bu Kris perwakilan menyampaikan tentang baru perbedaan ya antara asesmen formatif dan sumatif. Oke, kita lanjut. Mungkin bisa dilengkapi persamaannya ya. Mungkin kelompok Bulian bisa ini kan menyampaikan. Oke, baik. Untuk persamaan daripada asesmen formatif dan sumatif, yaitu yang pertama merupakan mereka sama-sama cara untuk menilai pembelajaran peserta didik, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Lalu yang ketiga merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan terkait persamaan asesmen formatif dan sumatif. Oke, ada tambahan dari ibu-ibu sekalian atau tambahan atau koreksi dari perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif yang disampaikan kelompok Bu Kris dan persamaan dari asesmen formatif dan sumatif yang disampaikan kelompok Bu Lian. Mangga disampaikan pendapatnya. Saya boleh stop sharing nggak, Bu? Ya, boleh, mangga, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Silakan ibu-ibu, ada yang mau berkomentar mengenai persamaan dan perbedaan yang sudah ditampilkan masing-masing kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Iya, Bu. Iya, betul. Oke. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kayaknya udah pikirannya udah mau pulang aja kayaknya nih.
Oke, jadi kita samakan persepsi persamaan yang benar yang disampaikan kelompok Bu Kris, mungkin dengan kelompok yang lainnya juga, bahwa formatif itu metodenya evaluasi tentang proses, sedangkan sumatif itu evaluasi dari akhir pembelajaran. Kemudian formatif dapat memantau proses pembelajaran dan memberikan umpan balik secara berkala dan berkelanjutan, sedangkan sumatif memberikan pengaruh pada nilai akhir. Kemudian formatif dapat membantu kita mengidentifikasi kekuatan yang akan menjadi pertimbangan yang nantinya akan perlu dikembangkan. Kemudian kalau sumatif itu dapat mengukur perkembangan peserta didik yang nantinya akan menjadi acuan bagi guru dan sekolah bagaimana nih tindakan berikutnya. Kemudian yang terakhir diberikan kalau formatif itu diberikan oleh guru, bisa teman sejawat atau diri sendiri, sedangkan sumatif itu bisa diberikan oleh guru mata pelajaran. Oke, ini bisa dilihat di sini ada perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Ini untuk guru dan untuk murid masing-masingnya. Ya, mungkin di LMS-nya sudah diberikan juga. Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari lebih jauh. Kemudian ini untuk sumatif juga begitu. Apa manfaat bagi guru dan bagi siswa. Nah, ini persamaannya betul yang disampaikan kelompok Burian, di mana merupakan cara untuk menilai, sama-sama cara ya, untuk menilai bagaimana proses pembelajaran peserta didik, kemudian memberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan respon atau umpan balik, kemudian merupakan evaluasi yang lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Oke. Oke, jadi sama-sama bisa kita simpul. Kemudian kita lanjut. Bentuk-bentuk dari asesmen formatif dan sumatif itu bisa dibagi dua, ya mungkin Bapak dan Ibu pada materi di LMS juga sudah diperoleh, di mana di sini ada dua bentuk ya, bisa diberikan secara tertulis maupun bisa dengan tak tertulis. Kalau tertulis bisa tadi ada waktu pertanyaan pembantik bisa esai, kemudian ada jurnal, refleksi, poster atau tes tertulis, kemudian tidak tertulis itu bisa diskusi kelas, drama, produk, presentasi kelompok atau presentasi pribadi individu dan bisa juga tes lisan. Oke. Nah, apa yang perlu ditekankan pada asesmen formatif? Nah, diharapkan formatif itu mengutamakan asesmen as learning dan assessment for learning. Kemudian proporsi dari asesmen formatif itu proporsi lebih banyak pelaksanaan pada asesmen formatif. Ini maaf ya, saya mohon maaf, ini di atasnya harusnya asesmen sumatif. Kemudian diharapkan dari penilaian asesmen ini merupakan prosesnya. Jadi diharapkan kepada proses dibandingkan hasil akhir. Kemudian diharapkan dapat membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif, jadi harus seimbang. Kemudian diharapkan dapat menjadikan perubahan paradigma belajar yang dapat menitik beratkan kepada nilai menitik beratkan pada proses, ya. Jadi bisa sama-sama kita simpulkan bahwa asesmen formatif dan sumatif, ya, sama-sama kita simpulkan bahwa memiliki persamaan dan perbedaan. Kemudian bentuk asesmen bisa kita bagi dua, ada bisa tertulis dan tidak tertulis, ya. Oke, kita masuk ke kuis. Siap-siap ya, Ibu-ibu buat kuis ya, biar ini ada nilainya. Jadi ada 3 soal. Saya sempatnya bikin 3 soal. Jadi Ibu-ibu silakan menjawab pada kolom chat ya. Silakan menjawab pada kolom chat. Soalnya yang pertama adalah asesmen formatif maaf Ibu, saya instruksikan di sini kuisnya Bapak dan Ibu-ibu cukup menjawab benar atau salah saja. Ya, jadi di kolom chat dijawab aja benar atau salahnya. Pertanyaan yang pertama, soal yang pertama, asesmen formatif itu tidak dapat dijadikan metode evaluasi pembelajaran. Benar apa salah? Silakan Ibu-ibu pada kolom chat. Oke, Bu Kris sudah jawab. Oke, salah. Oke, sudah sepakat ya, salah semuanya. Oke, kita lanjut ke kuis yang kedua.
Oke, jawabannya benar ya, salah. Alasannya karena asesmen formatif dapat dijadikan sebagai metode evaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Oke, kuis yang kedua. Silakan. Asesmen sumatif dapat mengukur perkembangan peserta didik untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Silakan, Ibu-ibu pada kolom cek. Ya, Bu Kris jawab betul, benar, benar. Ketentuannya tadi jawabnya benar salah ya Bu Kris, berarti tidak sesuai. Maaf. Tidak sesuai petunjuk. Jadi kan awalnya Bu Kris nih yang pertama menjawab karena tidak sesuai petunjuk benar salahnya, jadi tidak ini ya. Jadi salah. Tadi ya? untuk Oke. Ya, nggak apa-apa. iya, Bu. Terima kasih. yang tadi Bu Kris sudah dapat nilai 30, kemudian soal kedua seharusnya juga dapat 30, tapi tulisnya betul. Karena instruksi saya benar salah. Jadi yang dapat poin di sini Bu Ria. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu Ria terima 30. kasih, Bu. Kecerobohan saya Oke. begitu, Bu. Ya. Gimana nih Bu Lia? Jangan ketiduran ya Bu Lia. Masih ada kuis satu lagi. Oke, jadi jawabannya benar ya Ibu-ibu. Karena umpan balik dari asesmen hasil akhir dapat digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik yang mana ini menjadi acuan buat guru dan sekolah bagaimana tindak lanjutnya berikutnya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ini Bu Lian harus ya. Silakan Gan. Yang ketiga, Mangga. Sudah? Belum nih? Bu Ria, benar. Bu Lian ketinggalan kayaknya. Oke, Bu Ria dapat poin Mohon maaf 30. Ibu. Ya, aku nggak dapet deh. Selamat Bu Ria, kayaknya Bu Ria nih udah memahami banget topik kali ini mengenai asesmen sumatif dan formatif. Bu Ria mendapatkan poin 60, Bu Kris 30, A+ buat kita semua. Oke. Kemudian kita refleksi. Ya, refleksi di sini silakan ibu-ibu indah. Silakan diisi Jamboardnya untuk refleksi pembelajaran kita sudah ada di kolom chat. Silakan diisi. Ada 3 pertanyaan di situ. Ada 3 pertanyaan. Apakah bisa dibuka, Ibu-ibu? Belum, masih muter bisa ya? Bisa dibuka? Bisa, Bu. Oke, masih. Baik. Bisa, oke. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dibuat namanya ya, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, pengalaman apa saja nih yang ibu-ibu dapatkan dari topik pada sesi hari ini? Silakan. Pengalaman apa saja yang diperoleh ya. Ini udah ada Bu Ria membedakan asesmen formatif dengan sumatif. Oke. Kemudian Bu Kris menjadi tahu perbedaan asesmen dan contohnya. Oke. Bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk asesmennya. Oke, Bu Ria. Bu Lian. Gimana Iya, Bu Bu, Ria? bentar, Bu. Bentar, Bu. Iya, siap. Mohon maaf, namanya lupa. Iya. Oke, banyaknya jenis penilaian proses pada formatif. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, hal apa saja yang membingungkan ibu-ibu sekalian dalam topik ini? Nih, apa yang bikin ibu-ibu membingungkan nih tentang topik kali ini? Ya. Ya,
Ibu-ibu? Hal apa saja? Oke, sudah ada Bu Lian. Tidak ada Bu, cukup memahami. Oke, membuat variasi asesmen. Oh, membuat variasinya ya. Oke, masih membingungkan benar. Karena belum ya. Oke. Lanjut Bu Kris. Oke. Bu Kris kayaknya belum ya. Oke. Silakan Bu Kris. Nih, Bu Kris belum. Oke, silakan ibu-ibu lanjut pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perasaan ibu-ibu setelah kegiatan ini? Bagaimana perasaannya? Sedih, senang, bahagia? Silakan disampaikan. Yang ketiga, bagaimana perasaan ibu-ibu setelah kegiatan pada sesi kali ini? Bu Kris jawab senang. Oke, silakan Bu Tia, Bu Lian, gimana perasaannya? Apakah menyedihkan atau melelahkan? Silakan. Oke ya, sip. Baik, ibu-ibu, untuk sesi kali ini mungkin saya cukup sekian. Untuk tindak lanjut dari kegiatan kita kali ini, ibu-ibu silakan perhatikan, membuka LMS-nya, karena di situ sudah Bapak dan Ibu bisa membuat bentuk-bentuk dari asesmen formatif dan sumatifnya, bentuk-bentuknya. Jadi mempraktekkan, jadi ada di situ LK-nya yang akan dikerjakan. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan untuk tugas yang ada di LMS terkait dengan bagaimana bentuk atau produk dari asesmen formatif dan sumatif yang akan Ibu buat berdasarkan modul ajar yang sudah Ibu buat sebelumnya. Kayaknya nggak ada ya Ibu-Ibu ya? Oke, untuk pertemuan kali ini ya cukup. Mohon maaf segala kekurangan, mungkin bisa kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, bersyukur atas pembelajaran yang sudah kita lewati bersama. Semoga lebih berkah. Mungkin bisa berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.